Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Taufik serta rekan-rekan dari perkuliahan manajemen SDM. Izinkan perkenalkan nama saya Denny Ramadan. Saya malam ini akan membawakan presentasi tentang peningkatan kompetensi jabatan fungsional auditor. Baik, presentasi ini akan saya bagi ke dalam 4 subtema. Yang pertama itu pengertian pengawasan intern, APIP, dan auditor, kemudian peran, tugas, dan fungsi APIP, kemudian standar kompetensi auditor, serta rencana peningkatan kompetensi auditor. Baik, yang pertama adalah pengertian dari pengawasan intern itu sendiri. Apa sih pengawasan intern itu? Pengawasan intern itu adalah seluruh kegiatan proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan TUSI dari organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan. Bagi yang berikutnya adalah pengertian APIP. APIP itu adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian dari auditor. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan intern pada suatu instansi yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS. Gitu. Baik, berikutnya adalah peran, tugas, dan fungsi APIP. Untuk peran APIP itu dibagi ke dalam 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu kegiatan assurance activities, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dari suatu instansi atau organisasi. Yang berikutnya anti-corruption activities, yaitu sebagai early warning system atau memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan TUSI dari instansi. Yang berikutnya adalah consulting activities, jadi memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola dari penyelenggaraan TUSI. Yang berikutnya adalah tugas dan fungsi APIP. Jadi tugas dan fungsi APIP itu dibagi ke dalam 5, itu ada audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Nah, untuk assurance activities itu dibagi ke dalam 5 ini, Bapak Ibu. Kemudian ditambahkan ada satu lagi tuh consulting. Consulting itu sifatnya seperti sebagai sosialisasi, kemudian pendampingan diklat, dan hal lainnya. Kemudian berikutnya apa sih standar kompetensi auditor gitu? Standar kompetensi auditor itu ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan atau knowledge, kemudian keterampilan atau skill, dan perilaku atau attitude untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Nah, berikut adalah jenjang jabatan dan pangkat auditor, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ketahui kalau auditor itu adalah jabatan fungsional yang dibagi ke dalam 2, auditor terampil dan auditor ahli. Jadi auditor terampil itu auditor dengan background pendidikan itu minimal D3. D3 dengan jenjang paling rendah itu auditor pelaksana, Bapak Ibu. Ketika masuk golongan ruangnya itu 2C, kemudian yang berikutnya auditor pelaksana lanjutan, di mana ini sudah bisa masuk ke golongan ruang 3A. Yang berikutnya paling tinggi adalah auditor pelaksana dengan golongan ruang 3C sampai 3D. Nah, berikutnya adalah auditor ahli. Auditor ahli adalah auditor yang memulai karirnya itu dari background pendidikan S1. S1 itu auditor pertama, itu masuk ke golongan ruang 3A. Kemudian auditor muda itu golongan ruang 3C sampai dengan 3D. Kemudian auditor madya itu dari 4A sampai 4C,
Yang berikutnya auditor utama itu dari 4D sampai dengan 4E. Baik. Nah, berikut adalah susunan tim penugasan auditor. Jadi auditor itu bekerja banyak dalam tim, Bapak Ibu. Dalam tim di mana terdiri atas pengendali mutu yang biasanya dijabat oleh auditor utama, atau kalau tidak ada auditor utama biasanya dijabat oleh inspektur. Kemudian ada pengendali teknis. Nah, pengendali teknis ini biasanya dijabat oleh auditor madya. Kemudian ada ketua tim, itu dijabat oleh auditor muda. Kemudian ada anggota tim. Nah, anggota tim ini bisa dari auditor terampil maupun dari auditor ahli pertama. Nah, untuk jabatan ini yang misalnya pengendali teknis atau auditor madya itu bisa saja diperankan oleh jabatan di atasnya maupun di bawahnya. Misalnya untuk pengendali teknis itu bisa saja dijabat oleh auditor muda apabila tidak ada auditor yang berposisi sebagai auditor madya. Atau bisa juga kalau misalnya auditor utamanya itu turun menjadi pengendali teknis, itu bisa. Jadi untuk satu level itu masih dimungkinkan. Gitu. Berikutnya adalah, nah ini peta kompetensi jabatan dari masing-masing jabatan auditor. Untuk auditor utama itu mampu mengendalikan mutu pelaksanaan audit intern. Kemudian auditor madya itu melaksanakan supervisi penugasan audit intern serta mampu melaksanakan tugas-tugas manajerial audit intern. Jadi memang kalau sudah tingkatannya auditor madya ke atas itu lebih diarahkan untuk pengembangan profesi, Bapak Ibu. Jadi sudah pengawasannya itu sudah tidak terlalu banyak porsinya. Jadi untuk kegiatan audit, review dan sebagainya porsinya sudah tidak terlalu banyak, tapi sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan profesi seperti membuat buku, kemudian menjadi narasumber dan pengembangan profesi lainnya. Nah, berikutnya auditor muda. Auditor muda ini yang biasanya menjadi ketua tim itu mampu memimpin pelaksanaan tugas-tugas audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya auditor pertama dan terampil ini melaksanakan tugas audit intern yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional. Bedanya kalau auditor pertama itu analisisnya cukup tinggi, kemudian kalau yang terampil itu analisisnya sederhana. Nah, ini adalah standar kompetensi auditor berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, dibagi ke dalam 3 seperti ada di gambar, itu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis itu adalah kompetensi yang diwajibkan ada untuk suatu jabatan gitu Bapak Ibu. Kayak misalnya auditor, itu berarti harus ada kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan audit. Nah, kalau kompetensi manajerial adalah kompetensi yang berhubungan dengan kepemimpinan maupun kestrukturalan. Kemudian kompetensi sosial kultural itu kompetensi yang berkaitan dengan pengalaman berorganisasi maupun pengalaman dalam beragama maupun sosial budaya. Berikutnya ini rencana peningkatan kompetensi auditor. Jadi auditor itu jabatan fungsional yang instansi pembinanya adalah BPKP, Bapak Ibu. BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi ada namanya unit kerjanya itu Pusbin JFA, yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Kemudian ada lembaga diklatnya namanya Pusdiklatwas Jabatan Fungsional Auditor. Nah, ini adalah diklat-diklat ya, yang bisa diikuti oleh auditor. Yang pertama adalah diklat fungsional. Diklat fungsional itu dibagi ke dalam 2, itu diklat pembentukan dan diklat penjenjangan. Diklat pembentukan adalah diklat yang dikerjakan pada saat pertama kali diangkat menjadi auditor, gitu. Jadi di sini ada pembentukan terampil, ahli, kemudian ahli jabatan. Nah, misalnya kalau pembentukan ahli begitu pas CPNS, dia langsung mengikuti diklat pembentukan ahli kalau misalnya sarjana. Nah, ini adalah diklat untuk membentuk auditor untuk level entry lah gitu kurang lebih.
Nah, kemudian